Pernah teman-teman diadakan penelitian lebih dari 19 ilmuwan mancanegara tentang pengobatan bekam, dan betul-betul mereka kaget dan tercengang karena di dalam masalah itu, dalam bekam itu, mereka menemukan kasus darah rendah dan darah tinggi yang diterapi dengan bekam, tekanannya kembali kepada batas normal. Tekanannya kembali ke batas normal, ya. Jadi bekam ini juga menunjukkan efek menurunnya jumlah asam urat darah, kolesterol, albumin, dan lemak trigliserida, ya. Beberapa indikator zat-zat tubuh seperti enzim, darah putih, zat besi, dan ion-ion seperti kalsium, natrium, dan kalium seluruhnya kembali kepada kadar normal pada mayoritas pasien dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi itu memang penelitian secara langsung, ya. Dan ini luar biasanya bukan semuanya muslim. Tapi umumnya ada beberapa muslim-muslim di situ yang hadir, ya. Juga berdasarkan laporan penelitian tentang pengobatan metode bekam tahun 2001, ada 300 kasus, ya. Dalam buku Ad-Dawa'ul Ajib yang ditulis oleh ilmuwan Damaskus Muhammad Amin, dia mengatakan dalam kasus tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, darah turun hingga mencapai batas normal. Juga dalam kasus tekanan darah rendah, tekanan darah naik hingga batas normal. Juga kadar gula turun, ya, pada pengidap kencing manis dalam kurang lebih 92,5%. Ya. Juga pernah kasus jumlah asam urat di darah turun sekitar 83,68%. Juga pada darah bekam yang keluar didapati bahwa di dalamnya itu terdapat hal-hal yang berbentuk aneh, ya. Dan itu memang diteliti ternyata dia tidak lagi berfungsi untuk tubuh. Dalam arti kata kalau dibiarkan justru berbahaya, ya. Jadi subhanallah, darah yang di kop itu hanya akan keluar penelitian medis itu adalah darah-darah yang sudah tidak berfungsi lagi. Ini sudah berapa kali saya membahasakan memang kepada teman-teman, ya, yang sudah pengalaman dalam masalah bekam. Kira-kira darah yang keluar ini akan mengurangi, ya, sesuatu dari tubuh kita nggak? Maksudnya kan keluar darah tuh, apalagi kalau darahnya banyak. Kadang-kadang ada orang di kop itu sampai kopnya penuh, ya. Apalagi kalau memang darahnya masih terus keluar, Anda bisa kop yang kedua kalinya, ya. Ya. Saya pernah melalui terapi yang sampai 3 kali kop, ya. Dan itu tentu harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli, ya. Jadi dia setelah mengop kemudian melapnya kembali, dibersihkan, disterilkan, baik kopnya ataupun juga lukahnya di tubuh yang sudah ada. Kemudian coba dilukahi lagi yang kedua kali, kurang lebih di titik-titik yang mungkin belum tersentuh awalnya, dikop lagi yang kedua kali, ya. Dan itu yang luar biasanya, ya, pernah saya praktikin sendiri itu, karena itu sebuah metode yang saya temukan, ya. Ternyata dengan yang kedua kali itu darah ada yang keluar, ada orang yang pertama kali belum keluar darah atau keluar sedikit sekali. Kemungkinan besar memang kena gumpalan yang sangat kental dalam tubuh. Nah kalau sudah dilakukan yang kedua kali, ternyata gumpalannya itu pecah, ya, dan akhirnya keluar. Dan keluarlah darah yang lebih banyak, dan itu yang diharapkan tentunya. Dan saya pernah lakukan sampai ke 3 kali, karena memang di titik tertentu itu ada darah yang cukup banyak. Dan alhamdulillah betul-betul memang meringankan tubuh, ya, sangat besar pengaruhnya. Tapi ini memang harus orang yang ahli dalam melakukan bidang itu. Makanya Anda juga dianjurkan oleh para ulama tidak berbekam kecuali pada ahlinya, ya. Jadi jangan sembarangan saja melakukannya, karena memang perlu untuk difahami masalah ini. Dakwah semampumu.